Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kanel Buyung Andis dalam pembahasan sumatif tengah semester. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan 5 nomor uraian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sahabat. Serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita masuk pada soal nomor 1. Tujuan para pendiri bangsa menyusun Pancasila. A. Perintah dari negara Jepang dan Belanda. B. Mendapatkan jabatan sebagai kepala negara. C. Memanfaatkan rakyat Indonesia untuk berperang. D. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabannya adalah D. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Soal nomor 2. Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya merumuskan Pancasila berdasarkan nilai-nilai yang diambil dari A. Cerita dongeng dan legenda masyarakat Indonesia. B. Para mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri. C. Nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia pada masa lalu. D. Pengaruh negara-negara Barat dan Timur. Jawabannya adalah C. Nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia pada masa lalu. Soal nomor 3. Hasil akhir dari penyusunan Pancasila adalah A. 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. B. Ditetapkannya Pancasila sebagai simbol negara. C. Hari Pancasila selalu diperingati setiap 1 Juni. D. Tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai hari kemerdekaan. Jawabannya adalah A. 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Soal nomor 4. Proses penyusunan Pancasila dilakukan dengan cara A. Menyatukan kepentingan dari pihak asing dan pihak dari Indonesia. B. Diskusi dan bermusyawarah dengan berbagai kelompok masyarakat Indonesia. C. Mengambil budaya dari golongan mayoritas masyarakat Indonesia. D. Pengambilan keputusan sepihak dari pendiri bangsa. Jawabannya adalah B. Diskusi dan bermusyawarah dengan berbagai kelompok masyarakat Indonesia. Soal nomor 5. Berikut ini yang dapat kita pelajari dari pembentukan Pancasila oleh para pendiri bangsa adalah A. Kurangnya pedoman-pedoman moral dan etika bagi individu untuk berinteraksi. B. Berbagai perbedaan yang ada di Indonesia dapat disatukan oleh Pancasila. C. Memperlemah rasa kebangsaan dan persatuan di antara warga negara. D. Mengabaikan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan persatuan di Indonesia. Jawabannya adalah B. Berbagai perbedaan yang ada di Indonesia dapat disatukan oleh Pancasila. Soal nomor 6. Kita perlu meneladani perilaku Pancasila agar A. Bisa hidup dalam kedamaian dan harmonis. B. Membentuk karakter yang kurang bertanggung jawab. C. Mencegah toleransi dan kebinekaan Indonesia. D. Meneladani nilai-nilai anarkisme dan separatisme. Jawabannya adalah A. Bisa hidup dalam kedamaian dan harmonis. Soal nomor 7. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, perlu kita teladani agar A. Mempersatukan keberagaman identitas bangsa. B. Rasa nasionalisme yang kuat terhadap negara. C. Dapat memperlakukan orang lain dengan adil dan berakhlak mulia. D. Menjadi pemimpin yang mementingkan musyawarah. Jawabannya adalah C. Dapat memperlakukan orang lain dengan adil dan berakhlak mulia. Soal nomor 8. Sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, mengajarkan kita tentang A. Memperjuangkan persatuan dan kesatuan agar tercipta rasa aman dalam memimpin negara. B. Seorang pemimpin yang bijaksana dan demokratis dalam memimpin rakyatnya. C. Rasa kemanusiaan merupakan nilai tertinggi dalam pencapaian hidup manusia. D. Mempercayai Tuhan dengan menjalankan perintah dan larangannya. Jawabannya adalah B. Seorang pemimpin yang bijaksana dan demokratis dalam memimpin rakyatnya. Soal nomor 9. Sikap solidaritas dalam kehidupan sehari-hari dapat terwujud melalui A. Peduli terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain. B. Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab kolektif. C. Koalisi partai politik untuk memenangkan pemilu. D. Memiliki sikap diskriminatif terhadap suku tertentu. Jawabannya adalah A. Peduli terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.
Soal nomor 10. Membangun hubungan yang harmonis dengan menghargai perbedaan-perbedaan berbagai budaya demi terciptanya rasa persatuan merupakan wujud dari meneladani nilai Pancasila dari Sila ke. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawabannya adalah C. 3. Soal nomor 11. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah A. Melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan menghargai orang lain melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. B. Menghormati, melindungi, dan memperjuangkan hak asasi manusia tanpa melakukan diskriminasi. C. Bertindak secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan dalam pengambilan. D. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat. Jawabannya adalah A. Melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan menghargai orang lain melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Soal nomor 12. Penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud apabila A. Terdapat ketimpangan ekonomi yang besar yang menghambat tercapainya keadilan. B. Semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalani hidup. C. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal memperjuangkan keadilan sosial. D. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, baik itu dalam hal infrastruktur dan layanan publik. Jawabannya adalah B. Semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalani hidup. Soal nomor 13. Menghormati pendapat orang lain dan berdiskusi secara terbuka, merupakan contoh dari penerapan sila ke. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawabannya adalah D. 4. Soal nomor 14. Berikut ini yang tidak termasuk dalam nilai-nilai Pancasila adalah A. Persatuan, B. Keadilan, C. Kemanusiaan, D. Diskriminasi. Jawabannya adalah D. Diskriminasi. Soal nomor 15. Gotong royong merupakan salah satu nilai yang terdapat pada Pancasila dalam hal A. Mencari tenaga kerja yang tidak perlu dibayar. B. Memanfaatkan rakyat kecil untuk bekerja keras. C. Kerjasama dalam masyarakat untuk kepentingan bersama. D. Menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Jawabannya adalah C. Kerjasama dalam masyarakat untuk kepentingan bersama. Soal nomor 16. Perbedaan hanya menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat, oleh karena itu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai A. Diskriminasi dan diskualifikasi. B. Persatuan dan toleransi. C. Kualifikasi dan emansipasi. D. Hiperaktif dan kronologis. Jawabannya adalah B. Persatuan dan toleransi. Soal nomor 17. Berikut ini cara yang dapat dilakukan guru di sekolah kepada muridnya terkait pentingnya kebiasaan berperilaku Pancasila di sekolah adalah dengan A. Membedakan perlakuan atau memperlakukan orang lain secara tidak. B. Memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila. C. Menyalahgunakan agama atau kebangsaan untuk membenarkan tindakan. D. Membuat keputusan yang tidak adil, seperti menyalahgunakan kekuasaan. Jawabannya adalah B. Memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila. Soal nomor 18. Solidaritas sosial dianggap sebagai bagian penting dari kebiasaan berperilaku Pancasila, karena A. Solidaritas akan memperkuat persatuan dan kesatuan di masyarakat. B. Masyarakat dapat terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing. C. Terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan meningkat. D. Mengalami permasalahan sosial yang meningkat. Jawabannya adalah A. Solidaritas akan memperkuat persatuan dan kesatuan di masyarakat. Soal nomor 19. Pentingnya pendidikan sejak dini dalam pembentukan kebiasaan berperilaku Pancasila adalah A. Kurang memahami pentingnya empati, keadilan, dan kesetaraan di masyarakat. B. Agar terbiasa sejak kecil melakukan kebaikan dan terbawa hingga dewasa. C. Hanya memikirkan kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan semangat Pancasila. D. Pecahnya hubungan sosial dan meningkatnya konflik di masyarakat. Jawabannya adalah B. Agar terbiasa sejak kecil melakukan kebaikan dan terbawa hingga dewasa. Soal nomor 20.
Sikap empati memainkan peran penting dalam kebiasaan berperilaku Pancasila karena mendorong individu untuk A. Melakukan perbuatan sesuai dengan sesuka hati. B. Senang melihat penderitaan atau kegagalan orang lain. C. Memahami apa yang dialami oleh orang lain. D. Mengabaikan penderitaan yang dialami orang lain. Jawabannya adalah C. Memahami apa yang dialami oleh orang lain. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Soal nomor 1. Jelaskan latar belakang perumusan Pancasila. Jawabannya adalah latar belakang perumusan Pancasila berakar dari semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Para tokoh perumus Pancasila menghadapi tantangan besar dalam menyatukan beragam pandangan dan kepentingan untuk menciptakan dasar negara yang kokoh dan merangkul seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 2. Jelaskan alasan mengapa Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jawabannya adalah karena Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini dianggap cocok untuk menyatukan keberagaman bangsa di Indonesia. Soal nomor 3. Jelaskan mengapa penting bagi kita untuk meneladani perilaku Pancasila. Jawabannya adalah dengan meneladani perilaku Pancasila itu artinya kita mengikuti contoh sikap dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar negara kita. Dengan meniru perilaku Pancasila membuat kita menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap orang lain serta lingkungan sekitar kita. Soal nomor 4. Sebutkan penerapan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di lingkunganmu. Jawabannya adalah gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Gotong royong dalam membantu korban bencana alam. Gotong royong dalam kegiatan keagamaan. Gotong royong dalam memperbaiki fasilitas umum. Soal nomor 5. Sebutkan contoh sikap menghargai perbedaan di lingkungan masyarakat terkait dengan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Jawabannya adalah menghormati agama dan kepercayaan. Menghargai perbedaan budaya. Menghargai perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan status sosial. Demikianlah soal pembahasan pilihan ganda dan uraian sumatif tengah semester. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5. Terima kasih sudah mendukung kanal Buyung Andis dengan cara like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.